taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini 12 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang Kitabus Shalah, kitab tentang salat. Salat artinya doa. Maka salat itu disebut salat karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ihdinas siratal mustaqim, itu adalah doa. Misalnya juga ketika tahiyat akhir kita berdoa min fitnatil masiihid dajjal. Salat ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib 5 waktu, yang lain-lainnya sunnah. Yang 5 waktu waktunya tidak boleh diubah-ubah kecuali ada uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu adalah atas orang-orang beriman suatu kewajiban yang ditentukan waktunya. Maka ibadah itu memang ada 2 macam, ada yang muaqqatah yang ditentukan waktunya seperti salat 5 waktu, ada juga yang ghairu muaqqatah, tidak ditentukan waktunya seperti misalnya membaca Quran. Nah, karena itu bab pertama adalah babu mawaqitis salati, bab waktu-waktu salat. Maksudnya salat 5 waktu. Awal waktu zuhri, permulaan waktu zuhur adalah az-zawalu, tergelincirnya matahari. Jadi salat zuhur tidak sah kalau dilakukan sebelum tergelincir matahari. Dalilnya dalam Quran juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran pada surat Al-Isra ayat 78, aqimis salata, tegakkanlah salat lidulukis syamsi, ketika tergelincir matahari. Maka ini menunjukkan salat zuhur dilakukan setelah tergelincir matahari, yaitu ketika matahari sudah tepat berada di atas kepala kemudian tergelincir miring ke arah barat, itu namanya tergelincir. Kenapa yang dibahas pertama kali adalah salat zuhur? Kenapa bukan salat subuh dulu, padahal hari itu dimulai dari pagi, yaitu subuh? Karena setelah Nabi SAW mendapatkan wahyu salat 5 waktu pada Isra Mi'raj, maka pada pagi harinya malaikat Jibril turun untuk mengajarkan atau mengimami Nabi salat 5 waktu supaya diketahui kapan waktunya awal dan kapan waktunya akhir. Nah, malaikat Jibril turunnya itu pertama kali pada salat zuhur. Karena itu salat zuhur disebut juga salat yang pertama, karena diimami langsung oleh Jibril setelah adanya Isra Mi'raj, mendapatkan wahyu kewajiban salat 5 waktu. Nah, maka di sini pun juga yang dibahas pertama kali waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu zuhur, masiru dhilli syai'i mithlahu, kondisi bayangan seseorang sepanjang tingginya. Jadi misalnya tinggi saya konon 160 meter senti 1,6 meter. Nah, maka kalau tinggi saya adalah 1,6, maka berarti bayangan saya juga harus 1,6. Kalau sudah begitu berarti sudah akhir dari waktu zuhur. Siwa faiz zawal, selain dari bayangan tergelincir matahari. Jadi maksudnya gini, ketika matahari tergelincir tek, nah ketika tek itu ada satu bayangan sedikit nih, ke arah timur gitu, itu namanya bayangan tergelincir. Nah, ini tidak dihitung, tetapi yang dihitung adalah setelah dari bayangan tergelincir yang sedikit tadi, kemudian ditambah dengan panjangnya bayangan seseorang. Wahwa awal waktil asar, dan itu adalah awal dari waktu asar. Jadi akhir waktu zuhur berarti sama dengan masuk waktu asar. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, "Malam yahduril asru."
Thumma idza shallaitumudz dhuhra, kemudian kalau kalian itu salat zuhur, fa innahu waqtun, maka itu masih waktu zuhur, ila ayyahdurul asr, sampai tiba waktu asar. Jadi selama belum tiba waktu asar berarti masih waktu zuhur. Kalau waktu zuhur sudah selesai berarti langsung tiba waktu asar. Jadi artinya antara salat zuhur dengan salat asar itu tidak ada jeda, okay? Berbeda dengan subuh dengan zuhur. Subuh dengan zuhur ada jeda. Karena subuh itu dari terbit fajar sampai terbit matahari. Nah, setelah itu dari terbit matahari sampai tergelincir, ini bukan waktu sholat subuh, ini waktu sholat duha namanya. Nah, maka ada jedanya. Tapi kalau untuk zuhur dengan asar tidak ada jeda. Asar dengan maghrib, nah itu nanti akan dibahas juga. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu asar adalah madamati syamsu, selama matahari itu bayda, masih putih, naqiyatan, masih jernih. Jernih ini maksudnya belum bercampur dengan warna kuning. Artinya kalau sudah menguning matahari itu berarti waktu asar sudah habis. Tetapi yang dimaksud di sini adalah waktu asar yang kondisi normal. Karena waktu asar itu waktunya dibagi dua. Ada waktu kondisi normal, ada waktu kondisi terpaksa. Waktu asar kondisi normal adalah dari awal waktu asar sampai menguning matahari. Waktu asar kondisi terpaksa adalah dari menguning matahari sampai tenggelam matahari. Nah, di sini Imam Syaukani membahas tentang waktu normalnya, ya. Waktu normalnya sampai sebelum kuning. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Malam tasfarrash syamsu." Oh ya, tadi ya hadisnya, tapi sebenarnya ada hadis yang lain lagi. Nah. Kemudian beliau mengatakan wa awwalu waqtil maghrib, adapun awalnya waktu maghrib adalah ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Jadi begitu matahari tenggelam, maksudnya tenggelam secara sempurna total. Adapun kalau proses tenggelam ini namanya bukan ghurub, tetapi proses ghurub. Ya. Ghurub itu ketika sudah total tenggelam. Ini baru masuk waktu maghrib. Nah, sunnahnya salat maghrib itu qomatnya dicepatkan, tidak sebagaimana salat-salat yang lain, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dulu, kita ulangi lagi supaya lebih paham. Wal maghriba, beliau salat maghrib idza, apabila wajabat, telah tenggelam matahari. Nah, para ulama mengatakan seolah-olah begitu tenggelam bles langsung salat maghrib, padahal itu enggak mungkin, karena perlu azan dulu, perlu wudu dulu, perlu qomat dulu. Bahkan para sahabat sempat salat sunnah 2 rakaat nih. Tapi disebutkan begini ini untuk menunjukkan betapa Nabi sangat-sangat mencepatkan antara azan dengan qomatnya salat maghrib. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, walam yakun bainal adzani wal iqamati syai'. Untuk salat maghrib tidak ada antara azan dan qomat jeda. Ya. Artinya setelah azan langsung qomat. Padahal ini juga tidak mungkin. Ya. Karena para sahabat itu setelah adzan maghrib mereka masih sempat sholat 2 rakaat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, karena itu ini sekali lagi sebagai penyangatan bahwasanya betul-betul qomat salat maghrib hendaklah lebih cepat daripada sholat-sholat yang lain. Nah, maka penting kalau kita membuat jadwal qomat maghrib itu lebih cepat daripada sholat-sholat yang lain. Misalnya rata-rata kasih 15 menit, nah ini maghribnya kasih 5 menit aja. Kemudian wa akhiruhu, dan akhir dari salat maghrib adalah zahabus syafaqil ahmar, lenyapnya mega merah. Jadi mega merah itu kan bekas-bekas dari matahari. Matahari warnanya putih, tapi ketika tenggelam dia menjadi merah. Nah, ketika sudah tenggelam lenyap, masih ada sisa-sisa mega merah, itu sisa-sisa dari sinar matahari. Nah, kalau sisa itu sudah lenyap total, itu berarti sudah masuk waktu isya. Karena itu jangan sampai sholat maghrib sementara mega merah sudah lenyap. Ini berarti sholat maghribnya di luar waktu. Itu telat itu sholat maghribnya. Kemudian wahwa, dan dia itu adalah awalul isya, awal dari waktu isya. Wa akhiruhu, dan akhir dari waktu isya adalah nisful lail, separuh malam. Separuh malam itu cara menghitungnya dilihat dari maghrib sampai subuh. Dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 1, 2, 3, 4 nih. 5 jam separuh-separuh. Nah, berarti nisful lail, separuh malam ini adalah sampai jam 11 nih. Jangan sampai sholat isya melewati jam berapa? Jam 11 nih. Ini waktu terakhir sholat isya. Tetapi ini sama dengan sholat asar tadi. Ini maksudnya adalah waktu normal sholat isya. Jadi dari 5 sholat ini ada 2 sholat yang punya 2 macam waktu, yaitu sholat asar sama sholat isya. Memiliki waktu normal dan waktu terpaksa. Nah, sekarang beliau ini bicara tentang waktu normalnya sholat isya sampai separuh malam yang pertama, berarti sampai jam 11. Bolehkah sholat isya setelah jam 11? Boleh apabila kondisi terpaksa. Misalnya kita ketiduran kemudian baru bangun jam 12, ya sudah, nggak ada masalah. Atau kita naik kereta baru turun dari kereta jam 2 malam, ya nggak ada masalah. Kemudian wa awwalu, dan awal dari waktil fajr, waktu subuh adalah idzan syaqqal fajru, apabila telah muncul fajar. Jadi jangan sholat subuh sebelum terbit fajar. Karena itu kalau kita ragu-ragu tentang waktu sholat subuh atau jadwal sholat subuh yang ada, maka hendaklah kita mengamalkan sunnah Nabi yang berikut ini. Apa sunnah Nabi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri. Lakukanlah sholat subuh pada waktu isfar, itu pada waktu sudah terang benderang. Fa innahu a'zamu lil ajr, itu lebih besar pahalanya. Apa maksudnya ini melakukan sholat subuh pada waktu isfar? Apakah ditunggu sampai 5:30? Oh enggak. Mari kita lihat. Wa ma'nal isfar, makna dari isfar ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lain-lain, ayyadhihal fajru, yaitu ketika fajar sudah jelas-jelas terbit, fala yushakku fi, sudah tidak ada lagi keraguan. Nah, maka kalau masih ada keraguan, sebaiknya kita tinggalkan keraguan tersebut. Dan memang jadwal yang ada sekarang ini diragukan. Kenapa diragukan? Para pakar mereka sendiri berselisih pendapat. Muhammadiyah terakhir ini saya mendapatkan berita mengatakan jadwal subuh yang tersebar itu terlalu cepat 8 menit. Ada lagi teori sebelumnya terlalu cepat 20 menit. Nah, ini menyebabkan kita ragu-ragu. Karena itu lebih baik diundur. Untuk adzannya nggak ada masalah lah pada waktu jadwal yang ada, tapi untuk qomatnya sebaiknya diundur 20 menitan setelah adzan tersebut, supaya kita aman, tentram, bahwasanya betul-betul sholat subuh kita sudah masuk waktu. Wa akhiruhu, dan akhir dari sholat subuh adalah tulu'u syamsi, terbitnya matahari. Maksudnya ini adalah mulai terbit. Mulai apa? Terbit. Kalau sudah mulai terbit itu sudah waktu akhir. Maka sudah tidak ada lagi sholat subuh kalau sudah mulai terbit. Berbeda dengan ghurub tadi. Kalau yang dimaksud ghurub yaitu awalnya waktu maghrib, itu adalah ketika sudah betul-betul tenggelam semua. Tapi kalau ini mulai terbit itu sudah akhir dari sholat subuh. Wa man nama, dan barang siapa yang tertidur an sholatihi, dari sholatnya, au saha anha, atau terlupakan dari sholatnya, fa waqtuha, maka waktu dari sholat itu adalah hina yadhkuruha, ketika dia mengingat sholat tersebut. Jadi misalnya kita kelelahan, akhirnya tidurnya kebablasan, kemudian baru bangun misalnya jam 8 pagi, belum sholat subuh, tadi tahajud, kelelahan, akhirnya tidur. Nah, kemudian setelah tahajud tidur bangun jam 8. Nah, ini kan terlewat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nama, barang siapa yang tertidur, an witrihi, man nama, barang siapa, man nasya salatan, apabila seseorang lupa dari salat, au nama anha, atau tertidur dari salat tersebut, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melakukannya ketika ingat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, laisa fin naumi tafrid, ketiduran itu bukanlah keteledoran, innamat tafrid fil yaqadhah, yang disebut teledor itu kalau melakukan sholat di luar waktu padahal kondisinya tidak tidur. Nah, kalau tertidur dimaafkan, tapi tanpa sengaja loh.
Kalau sudah mendengar adzan malah tidur, akhirnya geblas, nah itu namanya jelas teledor. Berikutnya, wa man kana ma'dzuran, dan barang siapa yang punya udzur, wa adraka minas sholati raka'atan, lalu mendapati salat hanya 1 rakaat, faqad adrakas shalah, maka sudah dianggap mendapatkan salat tersebut. Maksudnya gini, tadi akhir waktu subuh adalah terbit matahari, ya kan? Nah, ketika kita bangun kesiangan, kemudian kita sholat subuh, baru dapat 1 rakaat, ternyata matahari sudah muncul, plus ini muncul. Nah, sholat kita seperti ini dianggap sholat tepat waktu atau sholat di luar waktu. Maka beliau mengatakan di sini faqad adrakas shalah, itu dianggap mendapati sholat, artinya sholatnya tepat pada waktunya. Jadi ini kelonggaran agama Islam. Okay? Sholat kita misalnya 4 rakaat, yang tepat waktu hanya 1 rakaat, yang 3 sudah keluar waktu. Nah, itu yang dimenangkan adalah yang 1 rakaat yang kita mendapati waktu sholat tersebut secara tepat. Ini kelonggaran Islam. Dalam fikih itu disebut ada sholat ada, ada sholat qadha. Sholat ada itu adalah sholat pada waktunya, sholat qadha itu adalah sholat di luar waktunya, jadi mengganti sholat di luar waktunya. Nah, maka kasus ini tadi, orang sholat subuh baru 1 rakaat, tiba-tiba terbit matahari, ini sholatnya disebut ada, yaitu tepat waktunya, atau disebut qadha, yaitu sudah keluar waktunya. Nah, di sini termasuk yang disebut ada. Dan sholat yang disebut ada ini lebih utama daripada sholat yang bersifat qadha. Kemudian beliau mengatakan wa tauqitu, dan menetapi waktu-waktu sholat itu adalah wajibun, wajib hukumnya. Jadi sholat 5 waktu jangan dikeluarkan dari waktu-waktunya, tidak boleh. Ini hukum asal. Apakah ada pengecualian? Ada. Beliau mengatakan wal jam'u, boleh menjama' li udhrin, karena ada udhur. Jaizun, itu hukumnya boleh. Nah, di sini beliau tidak menyebutkan udhurnya apa saja. Maka pada footnote saya berikan udhur-udhurnya. Misalnya safar, ya, boleh untuk jama'. Misalnya ada perang, boleh untuk jama'. Ada hujan, boleh untuk jama'. Sakit, boleh untuk jama'. Nah, ini adalah udhur-udhur yang paling sering disebutkan oleh para ulama. Meskipun saya harus jujur bahwa masalah-masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mazhab berpendapat tidak ada sholat jama' sama sekali, kecuali seumur hidup 1 kali saja, yaitu ketika kita melakukan ibadah haji. Nanti kalau kita wukuf di Arafah, nanti akan ada sholat jama' di situ. Itu mazhab Hanafi. Tapi kita di sini Indonesia pakai mazhab Syafi'i. Semua tadi bisa dijadikan udhur untuk jama', yaitu perang atau safar atau hujan atau sakit, boleh jama'. Wal mutayammim, dan orang yang tayamum, wa naqisus salati, dan orang yang salatnya kurang, awit taharati, atau yang bersucinya kurang, yusalluna ka ghairihim, mereka tetap salat seperti orang-orang yang lain, min ghairi ta'khir, tidak boleh diundurkan. Ini membahas 3 orang, Pak. Orang yang tayamum, orang yang salatnya kurang, dan orang yang bersucinya kurang. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tetap wajib sholat seperti yang lain-lain, yaitu harus tepat waktu. Kita cari air, nggak ada air, ya udah tayamum, tetap sholat tepat waktu. Jangan menunda, saya nanti aja menunggu sampai jam 3 baru sholat duhur, menunggu sampai ada air, nggak boleh. Jadi misalnya air mati total, nggak ada air di kampung kita, PDAM mengatakan nanti air akan ngalir lagi jam 3. Nah, sementara kita sholat duhur selesai jam 3, nggak boleh menunggu jam 3. Ya sudah, jam 1 sholat, jam 12 sholat tayamum. Nah, kisus sholat, orang yang sholatnya kurang, contohnya bagaimana? Orang yang berada di atas kereta. Di atas kereta ini tidak bisa menghadap ke arah kiblat, dia menghadapnya ke arah jalur keretanya. Nah, ini disebut naqisus sholat, orang yang sholatnya kurang. Tetap harus tepat waktu. Kecuali kalau dia bisa turun dari kereta masih sisa waktu. Tetapi kalau dia turun dari kereta ternyata waktunya sudah habis, maka dia harus sholat tetap di kereta meskipun dalam kondisi sholatnya kurang. Nah, kisut taharah, orang yang bersucinya kurang. Contohnya apa? Contohnya orang yang misalnya
salisul baul. Nih, salisul baul itu orang yang setiap dia bergerak itu keluar kencing dari kemaluannya, curut gitu, nggak bisa ditahan, nih, keluar. Nah, orang seperti itu berarti naqisut taharah, kurang sucinya. Tetap sholatnya harus seperti yang lain-lain, ya, mendengar adzan ya datang ke masjid. Nah, nanti begitu dia ruku keluar kencingnya, nggak ada masalah, sholatnya lanjut. Ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Nah, ini orang yang mengalami salisul baul ini dia kencingnya keluar tanpa bisa terasa, ini tidak bisa ditahan. Nah, maka ini termasuk yang dia tidak mampu untuk menolaknya, maka dimaafkan. Nah, sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang waktu salat. Kemudian beliau menambahkan satu bahasan lagi, wa awqatul karahah, dan waktu-waktu yang dibenci salat, maksudnya yang dilarang salat ada 3. Pertama adalah ba'dal fajri, setelah subuh dilarang salat, hatta tartafi'asy syamsu, sampai matahari itu meninggi. Perhatikan kalimatnya, sampai meninggi, bukan sampai terbit, tapi sampai meninggi. Lah bedanya apa? Kalau terbit itu begini. Nah, ini ufuk, nih. Nah, kemudian ini terbit, ini namanya terbit. Kalau meninggi itu udah lepas. Antara ufuk dengan matahari ada jeda. Nah, itu namanya apa? Itu sudah meninggi. Nah, biasanya dalam kitab fikih disebutkan sampai setinggi satu tombak. Nah, satu tombak itu bukan betul-betul kita bawa tombak kemudian kita ukur begitu ya, orang gitu-gitu. Tapi maksudnya dikira-kirakan. Seandainya kita berada di sono itu, ya, di dekat antara ufuk dengan matahari itu kira-kira setinggi satu tombak. Maka intinya gampangnya mudahnya kalau udah lepas gitu. Ini matahari udah lepas dari ufuk, betul-betul sudah tidak nempel pada ufuk, ini berarti sudah boleh sholat. Karena itu untuk sholat duha perhatikan waktunya, karena saya lihat sebagian orang itu tergesa-gesa sholat duha. Matahari sudah terbit tetapi belum lepas, langsung dia sholat, enggak boleh seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholli sholatas subuh, sholatlah subuh, thumma aqsir anis sholat, kemudian berhenti dari sholat, jangan sholat lagi, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbitnya matahari, hatta tartafi, sampai naik." Nah, di sini Nabi mengatakan 2, sampai terbit, sampai naik. Jadi terbit saja nggak cukup, terbit plus naik. Ini mirip dengan wanita yang haid. Wanita haid boleh nggak dikumpuli setelah dia suci dari haidnya? Harus sudah suci dan sudah bersuci. Bersuci saja, suci saja nggak cukup. Dia harus suci dan setelah itu bersuci alias mandi. Kalau sudah mandi baru boleh untuk dikumpuli suaminya. Kemudian waktu yang kedua, wa indaz zawal, dan ketika tergelincir matahari. Maksudnya di sini adalah ketika waktu istiwa. Jadi kalimat ini memang kurang bagus. Lebih bagusnya kalau misalnya disebutkan wa indal istiwa. Ketika waktu istiwa. Istiwa itu matahari tepat berada di atas kepala kita. Nah, kalau nanti sudah tergelincir, nah itu sudah boleh. Waktu istiwa itu kapan? Kira-kira 5 menit sebelum zuhur. Jadi misalnya adzan zuhur jam 12, maka jam 12 kurang 5 menit jangan sholat. Itu sudah waktu istiwa. Ada juga yang mengatakan sekitar 10 menit. Ya udahlah, untuk hati-hati ya 10 menit, ya. Tapi 5 menit itu insya Allah sudah termasuk waktu istiwa. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi atau larangan dari Nabi SAW. Larangan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya dari Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Dia mengatakan thalathu sa'at, ada 3 waktu. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yanhana, melarang kita an nusalliya fihinna, untuk melakukan salat padanya, au an naqbura fihinna mautana, atau menguburkan jenazah-jenazah kami. Tidak boleh. Pertama, ketika proses terbit matahari, jangan mengubur jenazah, jangan salat. Yang kedua, ketika qaimudz dhahira. Ini yang disebut waktu istiwa tadi, tepat kepala matahari di atas kepala, sampai tergelincir matahari baru boleh. Dan ketika proses tenggelam matahari, maka itu tidak boleh mengubur jenazah, tidak boleh juga salat. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Ad-Darimi.
Kemudian waktu yang ketiga, wa ba'dal asri, setelah asar tidak boleh sholat, hatta taghruba syamsu, sampai tenggelamnya matahari. Kata-kata setelah asar ini kurang bagus. Lebih bagusnya kalau dikatakan wa ba'dal asri indal isfirar. Setelah asar, kalau sudah kuning matahari, nah baru itu dilarang sholat. Jadi setelah asar itu ada dua waktu. Waktu yang ketika matahari masih putih, masih boleh sholat sunnah. Waktu yang ketika matahari sudah kuning, ini sudah tidak boleh sholat sunnah. Dalilnya apa? Dalam riwayat Abu Dawud. Kalau mau dicari, maka kok malah buka ini. Maka kata kuncinya adalah wasyamsu murtafi'ah. Ini perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini babnya saya bacakan ya, bab dari Abu Dawud. Abu Dawud mengatakan babu man rakhasa fihima, bab orang yang membolehkan salat 2 rakaat idza kanatish syamsu murtafi'ah, kalau matahari masih tinggi alias masih putih setelah asar. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang anis salat, untuk salat ba'dal asar, setelah asar, illa wasyamsu murtafi'ah, kecuali kalau matahari masih tinggi, masih putih, boleh salat sunnah. Jadi jangan melarang orang sholat sunnah setelah asar kalau memang matahari masih putih, nggak ada masalah. Yang melarang-larang itu karena tidak tahu hadis ini, sehingga dia menganggap larangannya mutlak, padahal tidak. Nah, maka ringkasnya dari hadis-hadis yang sudah saya bacakan, berarti ada 5 waktu yang kita dilarang sholat. 1 setelah subuh, 2 proses terbit matahari, ini juga sebenarnya termasuk setelah subuh. Kemudian waktu istiwa, kemudian proses tenggelam matahari setelah asar ketika matahari kuning, dan proses tenggelam matahari. Nah, proses tenggelam matahari sebenarnya juga termasuk pada asar. Bedanya untuk yang proses terbit matahari dan proses tenggelam matahari, tidak hanya tidak boleh sholat, tapi juga tidak boleh mengubur jenazah. Jadi mengubur jenazah kalau setelah subuh, tapi tidak ketika proses terbit matahari, nggak apa-apa. Mengubur jenazah setelah asar, tetapi ketika tidak proses tenggelam matahari, nggak apa-apa. Nah, proses terbit tenggelam matahari ini kan paling sebentar nih, mungkin 15 menit, mungkin 10 menit, saya tidak pernah memperhatikan. Nah, tapi sekitar itu. Tambah satu lagi, ada waktu di mana kita boleh sholat, tetapi dibatasi oleh Nabi hanya 2 rakaat, tidak boleh nambah. Kapan nih Pak? Setelah terbit fajar. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah menyuruh kita untuk menyampaikan kepada siapapun yang belum mendengar hadis ini. Beliau mengatakan, liyuballigh, hendaklah menyampaikan, syahidukum, orang yang hadir dalam kajian, ghaibakum, kepada yang tidak hadir dalam kajian. Apa yang disampaikan? La tusallu, jangan salat ba'dal fajr, setelah terbit fajar, illa sajdatain, kecuali hanya 2 rakaat saja, tidak boleh lebih. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, maka waktu larangan sholat ini bisa dibagi 2. Waktu larangan sholat secara total, secara mutlak, dan waktu larangan sholat lebih dari 2 rakaat. Maka setelah adzan subuh atau setelah terbit fajar, sudah tidak boleh lagi sholat sunnah selain 2 rakaat saja. Kecuali ada udzur, misalnya seseorang bangun kesiangan, dia belum sholat witir. Biasanya dia sholat witir, maka boleh dia sholat witir dulu 3 rakaat, setelah itu baru sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an witrihi, barang siapa yang tertidur dari sholat witirnya, berarti biasanya dia sholat witir, tapi hari ini tertidur, au niyasihu, atau dia lupa, fal yusallihi idza dzakara, hendaklah dia sholat witir ketika sudah ingat. Hadis riwayat Imam 4. Sudah ingat itu tidak peduli apakah sudah masuk subuh atau setelahnya, pokoknya ketika ingat. Man nama an witri, barang siapa yang tertidur dari sholat witir, fal yusalli idza asbah, hendaklah dia sholat witir ketika sudah masuk waktu subuh. Enggak ada masalah. Ini hukum khusus bagi orang-orang yang sudah terbiasa sholat witir.
Tapi yang tidak biasa salat witir nggak boleh. Kalau panjenengan biasanya salat witir, kemudian tertidur, maka boleh di situ meskipun sudah adzan subuh, salat witir 3 rakaat, baru kemudian salat sunnah sebelum subuh 2 rakaat. Adapun orang-orang yang suka salat sebelum subuh 4 rakaat, masuk masjid, kemudian 2 rakaat salam, kemudian 2 rakaat salam, maka mereka melanggar hadis ini. Ya. Sebab melanggarnya 2. Pertama, karena mereka tidak mendengar hadis ini. Sementara Nabi tadi menyampaikan kepada kita, liyuballigh syahidukum ghaibakum. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maka silahkan yang hadir menyampaikan yang tidak hadir, yang belum tahu. Sebab yang kedua adalah karena mereka salah paham. Salah paham apa? Ketika ditanya, kenapa engkau salat 4 rakaat sebelum subuh? Dia mengatakan, 2 rakaat pertama ini untuk tahiyatul masjidnya, 2 rakaat yang kedua ini adalah untuk salat sunnah fajarnya. Nah ini salah paham. Salah paham kenapa? Karena salat sunnah tahiyatul masjid itu tidak harus salat tertentu. Apapun salat yang kita lakukan sebelum duduk di masjid disebut tahiyatul masjid. Seandainya kita masuk masjid jam 2 malam, kemudian kita salat witir 3 rakaat, maka salat witir kita itu fungsinya juga sebagai apa? Tahiyatul masjid. Nah, begitu. Maka yang benar bagaimana? Yang benar sebelum subuh kalau kita masuk ke masjid, salatnya niatnya digabung aja. Niat tahiyatul masjid, niat untuk syukrul wudu karena habis wudu, niat untuk salat sunnah fajar karena sebelum subuh. Kalau mau tambah lagi niat salat istikharah karena akan istikharah terhadap suatu masalah. 4 niat digabung dalam satu salat, tidak ada masalah. Inilah yang dapat kita bicarakan pada malam hari ini. Hanya satu bab, ya, bab tentang waktu-waktu salat. Adapun bab berikutnya, bab tentang adzan, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Adapun sisa waktu kita buka untuk tanya jawab secara bebas.